Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Melia Ani Rahmani dari kelas 4D, Prodi Ilmu Perpustakaan, ingin menceritakan mengenai dinasti Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah pemerintahan Islam yang berdiri setelah dinasti Bani Umayyah hancur. Nama Abbasiyah diambil dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, sebagai penghormatan kepada beliau dari anak dan cucunya karena berhasil membangun pemerintahan Islam, yaitu Daulah Abbasiyah. Penggagas pertama berdiri dinasti ini adalah Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Hashim. Ia terkenal sebagai seorang yang loyal dan bersahabat dengan Bani Umayyah. Ia tidak menuntut apa-apa untuk dirinya sendiri, serta lebih gemar berzuhud dan beribadah, di mana Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari Bani Umayyah menganugerahkan kepadanya negeri Hamimah di Syam. Tempat ini awalnya negeri yang aman, tentram, dan tenang. Namun dari negeri kecil Hamimah itulah muncul suatu cabang golongan Hasyimiyah dan dinamakan golongan Abbasiyah yang dicetuskan atau dipelopori oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas yang merupakan anak dari Ali bin Abdullah bin Abbas. Pemerintahan Bani Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah SAW, pendiri dan sekaligus khalifah pertama dari Bani Abbasiyah adalah Abdullah Asyafah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, di mana Asyafah yang artinya penumpah darah adalah julukan bagi khalifah pertama Abbasiyah ini. Dinasti Bani Abbasiyah yang didirikan pada tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdullah Abbas As-Saffah ini berlangsung sekitar 5 abad, yaitu pada tahun 132 Hijriah sampai 655 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Berdirinya pemerintahan ini dianggap suatu kemenangan ide atau pemikiran yang pernah dianjurkan oleh kalangan Bani Hashim setelah wafatnya Rasulullah SAW, agar jabatan khalifah diserahkan kepada Rasul dan sanak saudara atau keturunannya. Sebelum berdirinya Daulah Bani Abbasiyah, terdapat 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan antara satu dengan yang lainnya, mempunyai kedudukan tersendiri dalam memainkan perannya untuk membangun kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. Menurut Mufaradi, 3 poros itu adalah Humainah, Kufah, dan Khurasan. Dinasti Bani Abbasiyah berdiri awalnya dari sebuah hasil propaganda dan organisasi yang luas dan revolusioner. Propaganda tersebut dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang, yaitu pertama, dilaksanakan dengan sangat rahasia tanpa melibatkan pasukan perang. Mereka berdakwah atas nama Abbasiyah sambil berdagang, mengunjungi tempat yang jauh, dan dalam kesempatan menunaikan ibadah haji di Mekah. Kemudian yang kedua adalah menggabungkan para pengikut dari Abu Muslim Al-Khurasani dengan pengikut Abbasiyah, di mana 2 kekuatan ini itu berdiri atas nama Abbasiyah yang sudah menggunakan kekuatan bersenjata untuk melawan kekuatan Umayyah. Kekhalifahan Bani Abbasiyah ini bertumpu pada banyak sistem yang pernah dipraktikkan oleh bangsa-bangsa sebelumnya, baik yang muslim maupun non-muslim. Dasar-dasar pemerintahan Abbasiyah diletakkan oleh
khalifah pertama sekaligus pendirinya, yaitu Abu al-Abbas as-Saffah dan Abu Ja'far al-Mansur sebagai pembangun kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah. Dukungan Persia sangat jelas ketika Abbasiyah ini berdiri, yaitu dengan bergabungnya pemuda gagah berani dari Khurasan, yaitu Abu Muslim al-Khurasani, dan wilayah operasional lain dari Bani Abbasiyah yang berada di bekas kerajaan Persia. Maka tidaklah mengherankan jika kekhalifahan Bani Abbasiyah ini mengambil nilai-nilai Persia dalam sistem pemerintahannya. Kemudian bangsa Persia juga mempercayai adanya hak agung raja-raja yang didapat dari Tuhan. Oleh karena itu, para khalifah Abbasiyah ini memperoleh kekuasaan untuk mengatur negara langsung dari Allah, bukan dari rakyat seperti ketika kekhalifahan zaman Khulafaur Rasyidin. Kekuasaan tertinggi pada pemerintahan Bani Abbasiyah diletakkan pada ulama, sehingga pemerintahannya merupakan sistem teokrasi. Namun dalam hal pengangkatan putra mahkota, Bani Abbasiyah meniru sistem yang dilaksanakan oleh Bani Umayyah, yakni menetapkan 2 orang putra sebagai pengganti pendahulu yang berakibat fatal karena dapat menimbulkan konflik dan pertikaian antar putra mahkotanya. Selanjutnya, masa kemajuan Abbasiyah adalah masa keemasan atau masa kejayaan umat Islam sebagai pusat dunia dalam berbagai aspek peradaban. Kemajuan itu hampir mencakup semua aspek kehidupan. Popularitas Bani Abbasiyah ini mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun pada 813 sampai 833 Masehi. Dinasti Abbasiyah ini mementingkan perindustrian. Dinasti ini menyerukan kepada rakyat untuk membangun industri, di mana para pemerintah juga menggunakan sumber kekayaan negara dari hasil tambang untuk pembangunan industri. Ada beberapa kota yang terkenal sebagai pusat industri. Yang pertama, Basrah atau kota penghasil sabun dan gelas. Kemudian ada Kufah, terkenal sebagai penghasil sutra. Kemudian yang ketiga ada Damaskus atau kota penghasil kemeja sutra. Sebagai upaya yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah untuk memajukan perdagangan, umpamanya pertama itu dibangun sumur-sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang dilewati oleh khalifah dagang. Kemudian yang kedua dibangunkan armada-armada untuk dagang. Kemudian yang terakhir dibangunkan armada-armada untuk melindungi pantai-pantai negara dari serangan bajak laut. Selanjutnya, perkembangan ilmu di bidang umum. Yang pertama ada ilmu filsafat. Bagi orang Arab, filsafat merupakan pengetahuan tentang kebenaran dalam arti yang sebenarnya, sejauh hal itu bisa dipahami oleh pikiran manusia. Kemudian secara khusus, nuansa filsafat mereka berakar pada tradisi filsafat Yunani yang dimodifikasi dengan pemikiran para penduduk wilayah taklukan, serta pengaruh-pengaruh timur lainnya yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan diungkapkan dalam bahasa Arab. Filosof pertama Al-Hindi atau Abu Yusuf Ishaq. Selain ada beberapa tokoh lain seperti Ibnu Sina, Ibnu Majah, Ibnu Tufail, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Kemudian kedua ada ilmu kedokteran, di mana ilmu kedokteran telah ada sejak zaman pemerintahan Daulah Umayyah, terbukti dengan adanya sekolah tinggi kedokteran bernama Yudhisapur dan Haran
yang merupakan peninggalan orang Syria. Pada masa Daulah Abbasiyah, perhatian khalifah itu semakin meningkat terhadap ilmu kedokteran dan mendorong para ulama untuk mendalami ilmu ini. Ilmuwan muslim dalam bidang ini antara lain Al-Hazan, ahli mata dengan karyanya Optik, dan Ibnu Sina dengan bukunya Fitik. Kemudian yang ketiga ada ilmu fisika dan matematika dalam bidang ilmuwan yang terkenal sampai sekarang seperti Al-Khwarizmi, Al-Farkani, dan Al-Biruni. Al-Khwarizmi dengan bukunya Al-Jabr dan Al-Muqabalah yang merupakan buku pertama sesungguhnya ilmu pasti yang sistematis. Dari buku inilah berasal istilah aljabar dan logaritma dalam matematika. Bahkan kemajuan ilmu matematika yang dicapai pada masa ini telah menyumbangkan pemakaian angka-angka Arab dalam matematika. Selanjutnya ilmu astronomi, di mana ulama yang terkenal dalam bidang ini adalah Al-Farqan dengan bukunya Al-Harkat, Al-Samawat, Al-Jamawi, ilmuwan nujum, dan Al-Botani dengan bukunya Tahmid Al-Mustar, Li Makna Al-Mawar, dan lain-lain. Kemudian terakhir ilmu sejarah dan geografi. Dalam bidang sejarah, ilmu ulama yang terkenal itu ada Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Al-Waqidi, ilmu Mutaibah, Al-Tabari, dan lain-lain. Dalam bidang ilmu bumi atau geografi, ulama terkenal adalah Al-Yaqubi dengan karyanya Al-Buldan, Ibnu Kharzabah dengan bukunya Al-Mawalik wa Al-Mawalik, dan lain-lain. Kemudian apa faktor penyebab kemunduran Bani Abbasiyah? Pertama itu dibagi kedua, ada faktor intern dan eksternal. Faktor internalnya adalah kemewahan hidup di kalangan penguasa. Kemajuan besar yang dicapai dinasti Bani Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Setiap khalifah ini cenderung ingin lebih hidup mewah daripada pendahulunya. Kemudian kedua, ada perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah ini dimulai sejak perebutan masa Al-Ma'mun dan Al-Amin setelah Al-Mutawakkil wafat. Pergantian khalifah pada periode kedua Abbasiyah, hanya 4 orang khalifah yang wafat dengan wajar. Kemudian ketiga ada konflik keagamaan, di mana pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij, ketiga kelompok ini senantiasa berebut pengaruh. Selanjutnya dari faktor eksternalnya. Pertama, banyaknya pemberontakan, di mana banyak daerah yang tidak dikuasai oleh khalifah akibat kebijakan yang lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam. Secara real, daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur yang bersangkutan. Akibatnya adalah provinsi-provinsi tersebut banyak yang melepaskan diri dari genggaman kekuasaan Bani Abbasiyah. Selanjutnya, dominasi bangsa Turki. Sejak abad ke-9, kekuasaan militer Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para pengusaha Abbasiyah ini memperkerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki. Akibat tentara Turki berhasil merebut kekuasaan mereka walaupun khalifah masih dipegang oleh Bani Abbasiyah. Selanjutnya, dominasi bangsa Persia. Pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah, keturunan Parsi bekerja sama dalam mengelola pemerintahan. Pada periode kedua, saat pergantian khalifah dari Khalifah Mu'taqi, yaitu Khalifah ke-22, kepada Khalifah Mu'ti atau Khalifah ke-23 pada tahun 334 Hijriah, Bani Buyah atau Parsi ini berhasil merebut kekuasaan. Selanjutnya, sebab-sebab kehancuran dinasti Abbasiyah. Sebab internalnya adalah
lemahnya semangat patriotisme negara yang menyebabkan jiwa jihad yang diajarkan Islam ini tidak berdaya lagi menahan segala amukan yang datang dari dalam maupun luar negeri. Kemudian hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat. Kemudian tidak percaya pada kekuatan sendiri. Yang keempat, fanatik mazhab, persaingan dan perebutan yang tiada hentinya antara Abbasiyah dan Alawiyah. Dan terakhir, kemerosotan ekonomi terjadi karena banyaknya biaya yang digunakan untuk anggaran tentara. Kemudian, yang kedua, ada perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban jiwa. Perang salib itu juga membakar semangat perlawanan orang-orang Kristen yang berada di wilayah kekuasaan Islam. Kemudian yang terakhir ada serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Disebutkan bahwa Hulagu Khan atau panglima tentara Mongol sangat membenci Islam karena ia banyak dipengaruhi oleh orang-orang Buddha dan Kristen Nestorian. Tentara Mongol setelah menghancurkan pusat-pusat Islam. Kemudian berbagai faktor yang telah menyokong tegaknya Imperium Abbasiyah, yakni kalangan elit imperium dan bentuk-bentuk kulturnya juga turut dihancurkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.